Indonesia harus menjadi pemimpin di regional ASEAN, baik dari segi ekonomi dan militer. Setuju. Indonesia harus menjadi pemimpin di ASEAN, baik dalam ekonomi maupun militer. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk terbesar, dan posisi strategis, Indonesia punya potensi besar untuk memimpin kawasan ini. Tombol keyboard 1 menjadi kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN. Perkuat industri UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Harus ada lebih banyak dukungan berupa akses modal, pelatihan, dan ekspansi pasar. Dorong hilirisasi industrialisasi, jangan hanya ekspor bahan mentah. Indonesia harus membangun lebih banyak industri pengolahan, seperti nikel untuk baterai listrik. Perbaiki infrastruktur konektivitas jalan tol, pelabuhan, dan bandara harus terus dikembangkan agar distribusi barang lebih efisien dan investasi meningkat. Menjadi pemain utama di ekonomi digital, startup teknologi dan ekonomi digital harus diperkuat agar bisa bersaing dengan negara lain di ASEAN. Perkuat posisi di ASEAN Global. Indonesia harus lebih aktif dalam perjanjian dagang internasional dan menarik lebih banyak investor asing. Tombol keyboard 2 menjadi kekuatan militer tangguh di ASEAN. Modernisasi alutsista. Indonesia harus memiliki peralatan militer canggih, seperti jet tempur modern, kapal perang, dan sistem pertahanan udara yang kuat. Perbanyak latihan militer. Aliansi strategis. Indonesia harus meningkatkan kerjasama militer dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina untuk memperkuat pertahanan. Bangun industri pertahanan dalam negeri, jangan hanya beli senjata dari luar. Indonesia harus bisa memproduksi sendiri alutsista canggih. Perkuat keamanan maritim. Indonesia harus menjadi kekuatan utama di laut, terutama dalam menjaga wilayah strategis seperti Natuna dan Selat Malaka. Kembangkan pasukan elit. Intelijen. Indonesia harus memiliki pasukan khusus dan intelijen yang mampu menangani ancaman dalam dan luar negeri. Tombol keyboard 3. Indonesia sebagai pemimpin ASEAN yang disegani. Jadi mediator konflik di ASEAN. Indonesia harus berperan dalam menjaga stabilitas di Asia Tenggara, termasuk dalam isu Laut Cina Selatan dan Myanmar. Perkuat diplomasi ekonomi politik. Indonesia harus lebih aktif dalam organisasi internasional seperti ASEAN, G20, dan PBB. Jangan mudah ditekan negara lain. Indonesia harus berani mengambil sikap tegas dalam kebijakan luar negeri, tanpa takut tekanan dari negara besar. Indonesia punya segala potensi untuk menjadi pemimpin ASEAN, tinggal bagaimana pemerintah bisa mengelola ekonomi dan pertahanan dengan baik. Menurut kamu, apalagi yang harus diperbaiki agar Indonesia bisa benar-benar menjadi nomor 1 di ASEAN? Masih banyak yang harus diperbaiki, karena kenyataannya sampai hari ini Indonesia belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Setuju. Indonesia punya potensi besar, tapi masih banyak yang harus diperbaiki agar bisa menjadi negara yang benar-benar maju dan dihormati di ASEAN maupun dunia. Pemerintah harus serius dalam mengelola negara ini dengan lebih baik. Apa saja yang masih perlu dibenahi? Tombol keyboard 1. Korupsi harus dihabisi api. Korupsi masih menjadi penghambat utama kemajuan Indonesia. Selama pejabat masih korup, kebijakan yang baik pun tidak akan berjalan maksimal. Hukuman bagi koruptor harus lebih berat, jangan ada yang bisa lolos hanya dengan hukuman ringan atau remisi. Perkuat KPK. Transparansi anggaran. Semua proyek pemerintah harus diawasi ketat agar tidak ada kebocoran anggaran. Tombol keyboard 2. Ekonomi harus dipercepat roket. Hilirisasi industri harus dipercepat, jangan hanya ekspor bahan mentah. Kita harus punya industri pengolahan sendiri agar nilai tambahnya tinggi. Lapangan kerja harus diperbanyak, jangan sampai rakyat Indonesia terpaksa jadi TKI di luar negeri hanya karena tidak ada pekerjaan di dalam negeri. Dukung UMKM. Startup ekonomi digital harus dikembangkan agar Indonesia bisa bersaing di era global. Pendidikan SDM harus lebih berkualitas. Pendidikan harus lebih fokus pada keterampilan inovasi, jangan hanya teori, tapi harus bisa menciptakan generasi yang siap kerja, berdaya saing.
dukung riset teknologi. Negara maju adalah negara yang kuat dalam inovasi. Indonesia harus lebih banyak berinvestasi dalam riset dan pengembangan. Keamanan, ketegasan hukum. Premanisme, mafia hukum harus diberantas. Jangan sampai rakyat takut berusaha karena ancaman preman, oknum aparat yang main mata. Tegakkan hukum tanpa tebang pilih. Jangan ada yang kebal hukum, baik pejabat, orang kaya, maupun kelompok tertentu. Perkuat TNI Polri dengan profesionalisme tinggi. Militer, kepolisian harus kuat, tapi tetap dalam koridor hukum HAM. Tombol keyboard 5. Indonesia harus berani di kancah internasional global. Eropa, Afrika. Jangan mudah ditekan oleh negara lain. Indonesia harus punya sikap tegas dalam diplomasi, baik di ASEAN maupun dunia. Perkuat posisi di Laut Natuna, Selat Malaka. Jangan sampai wilayah kita diklaim atau diremehkan oleh negara lain. Ambil peran utama di ASEAN G20. Indonesia harus menjadi pemimpin di kawasan, bukan hanya pengikut. Kesimpulan, Indonesia belum sepenuhnya dikelola dengan baik, tapi masih ada harapan besar. Jika pemerintah benar-benar serius, tegas, dan berpihak pada rakyat, maka Indonesia bisa bangkit dan menjadi kekuatan utama di ASEAN dan dunia. Menurut kamu, apa masalah paling mendesak yang harus diperbaiki lebih dulu? Khususnya korupsi di Indonesia harus dibersihkan dan sumber daya harus dikelola dengan sebaik-baiknya kemakmuran rakyat. Setuju? Korupsi adalah penyakit terbesar yang menghambat kemajuan Indonesia. Selama korupsi masih merajalela, pembangunan tidak akan maksimal dan kesejahteraan rakyat akan terhambat. Selain itu, sumber daya alam Indonesia yang melimpah harus dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat, bukan untuk segelintir elit atau kepentingan asing. 1. Korupsi harus dibersihkan sampai ke akarnya. Hukuman berat untuk koruptor-koruptor harus dihukum seberat-beratnya. Jangan hanya dipenjara sebentar lalu dapat remisi atau bebas lebih cepat. Harus ada hukuman mati atau seumur hidup bagi koruptor besar. Aset koruptor harus disita. Koruptor tidak cukup hanya dipenjara, tetapi juga harus kehilangan seluruh hasil korupsinya agar tidak bisa menikmati uang rakyat. Perkuat KPK, transparansi anggaran. Semua proyek pemerintah harus diawasi ketat, jangan sampai ada anggaran bocor karena ulah pejabat rakus. Reformasi birokrasi total. Hapus budaya, uang pelicin, dan pungli yang masih banyak terjadi di instansi pemerintahan. 2. Sumber daya alam harus dikelola untuk rakyat. Hilirisasi industrialisasi. Jangan hanya ekspor bahan mentah. Kita harus punya industri pengolahan sendiri agar nilai tambahnya tinggi dan rakyat mendapatkan manfaat lebih besar. Stop dominasi asing dalam SDA. Indonesia harus memastikan bahwa kekayaan alamnya dikelola oleh perusahaan nasional, bukan hanya dikuasai oleh perusahaan asing. Peningkatan kesejahteraan daerah. Penghasil SDA wilayah yang kaya sumber daya harus mendapatkan manfaat lebih besar, seperti infrastruktur yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Tata kelola yang transparan berkelanjutan. Jangan hanya eksploitasi tanpa batas, tapi harus ada kebijakan berkelanjutan agar sumber daya tetap ada untuk generasi mendatang. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV, sampai jumpa.